Oke, mempersingkat waktu, kita membaca Alkitab menjadi dasar. Ada banyak Alkitab yang akan kita singgung saudara, tetapi ini saja ya yang kita baca. Yang lainnya akan saya sampaikan secara langsung. Lukas pasal 2 ayat 29 sampai 32 saudara ya. Saya bacakan demikian. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Tema khotbah Natal hari ini adalah perjumpaan yang mengubahkan. Perjumpaan yang mengubahkan. Ada dua kata kunci. Kata pertama adalah perjumpaan, dan kata kedua adalah mengubahkan. Saudara-saudara, Natal adalah perjumpaan. Perjumpaan antara Tuhan yang mulia dengan manusia yang berdosa. Tuhan yang mulia itu tinggalkan sorga, datang ke dalam dunia, menjadi manusia, bahkan menjadi manusia yang rendah, lahir di keluarga yang sederhana. Dan Allah itu kita kenal dengan nama Yesus. Lahir bukan di gedung yang besar, bukan di rumah sakit yang mewah, tapi di sebuah kandang binatang dan dibaringkan di palungan. Itu adalah cara Allah yang mulia untuk menjumpai manusia. Cara Allah yang mulia untuk menjumpai manusia agar bisa berjumpa dengan manusia adalah dengan jalan dirinya menjadi manusia seperti manusia yang akan ia jumpai. Ini persis seperti Adam dan Hawa tatkala jatuh ke dalam dosa. Maka Allah itu mencari Adam dan Hawa yang sudah tidak berpakaian. Dan Adam dan Hawa bersembunyi karena mereka malu di hadapan Tuhan. Tetapi Allah itu mencari mereka untuk ingin tahu akan keberadaan mereka. Saudaraku, kemudian Allah itu membuatkan pakaian untuk Adam dan Hawa dengan memotong binatang, dan kulitnya dijadikan pakaian buat Adam dan Hawa untuk menutupi rasa malu mereka. Hal yang sama itu Allah lakukan di dalam diri Yesus. Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia, tidak berhenti sampai di situ. Dia rela dianggap salah, dia rela ditangkap, dia rela disiksa, dia rela dihukum, bahkan dihukum mati dengan cara yang tragis. Untuk apa? Untuk menyatakan kasihnya kepada kita. Karena itu tatkala Yesus di kayu salib berkata, sudah selesai, sudah kubayar lunas. Artinya apa? Tanggungan dosa yang harus kita tanggung sudah Yesus tanggung di atas kayu salib. Mengapa Yesus lakukan dengan jalan ini? Itulah cara Allah agar berjumpa dengan manusia untuk menyelamatkan manusia. Oke, tolong ya, contoh Rinto siapa-siapa ya, nangani kalau ada persoalan. Ayo tetap ke saya, karena saya masih lebih ganteng dibanding mereka. Kan mereka cewek semua persoalannya itu ya. Kalau saya lebih cantik kan aneh saudara. Tolong selama ibadah, tatkala ada persoalan, hamba Tuhan langsung ya. Kecuali saudara gantiin saya khotbah, saya yang terjun. Saya ulangi.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah Natal adalah perjumpaan. Kalau tadi perjumpaan Allah dengan manusia, itu pertama. Tetapi Natal adalah perjumpaan manusia dengan Tuhan. Ya. Natal adalah perjumpaan manusia dengan Tuhan. Bagaimana manusia berjumpa dengan Tuhan, itu kita terlihat di dalam acara Natal. Bagaimana cara manusia bertemu dengan Tuhan? Caranya adalah dengan membuka hati, mempersilakan Yesus lahir di dalam hatinya. Maka setiap orang yang membuka hatinya, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga Yesus menjadi Tuhan dalam hidupnya, maka sejak detik itu juga dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan sebagai pengaruhnya, sebagai implikasinya, sebagai akibatnya, orang-orang yang sudah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, sebagai dampaknya adalah adanya perubahan-perubahan yang dialami oleh orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saudaraku sekalian, hari ini saya akan sampaikan contoh-contoh bagaimana orang-orang setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mereka diubahkan oleh Tuhan. Pertama, yang kita baca, ini ada seorang bernama Simeon. Simeon adalah orang yang sangat cinta Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan. Seumur hidupnya dia persembahkan kepada Tuhan. Tetapi masih ada sesuatu yang kurang. Hatinya belum damai beneran. Hatinya belum plong beneran. Sebab masih ada yang ia tunggu. Masih ada yang ia harapkan. Siapa yang ia harapkan? Yang ia harapkan adalah Mesias yang dijanjikan. Yang Simeon harapkan adalah Juru Selamat yang dijanjikan. Yang Simeon nantikan adalah penyelamat yang memang akan datang ke dunia. Itu yang Simeon tunggu. Karena itu sebelum yang diharapkan itu terjadi, Simeon tidak pernah merasa lega selega-leganya. Tetapi perhatikan, setelah bayi Yesus dibawa ke bait Allah untuk melaksanakan adat istiadat tradisi orang Yahudi, yang waktu itu kemungkinan umur bayi Yesus antara 40 atau 41 hari, saudara. Simeon langsung menerima bayi Yesus, kemudian menatangnya, artinya menggendongnya. Setelah Simeon melihat bayi Yesus dan Simeon tahu itu adalah Mesias, itu adalah Juru Selamat, perubahan apa yang terjadi pada Simeon? Simeon langsung ngomong begini, Tuhan, sekarang sekenak Tuhanlah. Kalau Tuhan mau jemputku, jemputlah. Kalau Tuhan mau panggilku, panggillah. Kalau Tuhan mau ambilku, ambillah. Aku sudah plong, aku sudah lega, karena Juru Selamat yang aku nantikan sudah ada di hadapanku. Kita tidak tahu ceritanya bagaimana, saudara, kelanjutan setelah peristiwa ini, saudaraku. Tetapi satu yang pasti, begitu Simeon berjumpa dengan bayi Yesus yang adalah Juru Selamat, maka kelegaan, pinon, damai itu terjadi atas diri Simeon. Dan sebagai akibatnya adalah dia siap ketemu Tuhan, dia siap tinggalkan dunia ini dengan damai sejahtera. Itu kebahagiaan luar biasa. Banyak orang yang di detik-detik kematian, tetapi mereka penuh ketakutan, mereka penuh kecemasan, mereka penuh kekhawatiran. Di detik-detik kematian tidak ada persiapan apapun. Tetapi Simeon tidak. Dengan hati yang siap menghadap Tuhan. Karena apa? Dia sudah berjumpa dengan Juru Selamat, yaitu Yesus. Contoh kedua, di dalam kitab Yohanes pasal 4, ada seorang wanita yang berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Wanita itu kita kenal dengan istilah perempuan Samaria. Wanita itu adalah wanita yang tidak benar.
Wanita yang boleh dibilang kalau zaman sekarang sampah masyarakat. Tetapi Tuhan Yesus dengan kasih-Nya mau ngobrol dengan wanita ini, mau bercakap-cakap dengan wanita ini, mau bertukar pikiran dengan wanita ini. Singkat kata, setelah wanita atau perempuan Samaria ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, perubahan dialami oleh dia. Dia langsung tinggalkan Tuhan Yesus. Dia kembali ke kotanya di mana ia tinggal. Ia memberitakan kepada orang-orang di kampungnya, di kotanya, bahwa dia sudah ketemu dengan Yesus. Luar biasa. Orang-orang di kampungnya mengikuti perempuan Samaria untuk ketemu Tuhan Yesus. Dan setelah orang-orang di kotanya ketemu Tuhan Yesus, apa kata mereka? Mereka berkata, kami percaya kepada Yesus bukan karena perkataanmu, tetapi karena kami melihat sendiri bahwa dia adalah juru selamat yang dijanjikan itu. Singkat kata, perempuan Samaria diubahkan setelah berjumpa dengan Yesus. Orang-orang di kota Samaria diubahkan setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Contoh ketiga, dalam kitab Lukas pasal 19. Ada kisah yang cukup menarik, saudara. Ada seorang bernama Sakius. Orang yang pendek tetapi cerdas. Dan karena itu dia menjadi pemungut cukai. Bahkan Alkitab katakan menjadi kepala pemungut cukai, kepala pajak. Ini luar biasa. Apakah karena ini sehingga ada istilah aicai tokukwai? Saya nggak tahu. Aicai tokukwai. Orang kecil itu banyak akalnya. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas di Alkitab ada kisah. Seorang yang kecil, seorang yang pendek, tetapi seorang yang cerdas namanya Sakius. Menjadi kepala pajak, kepala pemungut cukai. Seorang yang kaya raya. Tetapi sisi lain, dia dibenci oleh tetangganya. Dia dibenci oleh sesama bangsanya, bangsa Yahudi. Kenapa dibenci? Karena dia berpihak kepada penjajah Romawi. Dia menyengsarakan orang-orang sebangsanya dan menguntungkan penjajah atau pihak lain. Tetapi suatu ketika dia mendengar ada Yesus yang akan lewat di kampungnya. Maka Sakius ini dengan hati yang sungguh mau ketemu dengan Yesus untuk melihat muka dengan muka, ketemu muka dengan muka. Tetapi apa daya, badan pendek, dia pun sudah gak akan mampu. Sementara Yesus dikerumuni banyak orang. Akalnya tidak berhenti sampai di situ. Dia langsung mendahului Tuhan Yesus, memanjat satu pohon namanya pohon ara. Dan dia bisa melihat dengan jelas tatkala Tuhan Yesus lewat di depannya. Singkat kata, peristiwa itu membawa perjumpaan antara Sakius, pemungut cukai, orang berdosa ini, ketemu Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah Sakius diubahkan. Tatkala Tuhan Yesus sampai di rumah Sakius, dengan lantang Sakius berkata, setengah dari hartaku akan aku berikan untuk orang miskin. Dan jika ada orang yang aku peras, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Saudara, ini sesuatu yang sangat aneh. Bagaimana mungkin orang yang serakah kayak Sakius, yang tujuan hidupnya hanya demi uang, sekarang mau memberikan uangnya kepada orang miskin? Bagaimana mungkin orang kayak Sakius yang memang pekerjaannya adalah memeras orang lain, justru sekarang akan dikembalikan bagi siapapun yang sudah diperas, bahkan 4 kali lipat? Ini terjadi karena perubahan setelah Sakius berjumpa dengan Yesus. Singkat kata, perjumpaan dengan Yesus membawa perubahan dalam diri Sakius. Contoh berikut. Dalam kitab 1 Korintus pasal 15. Saya harapkan yang di luar masih konsen bisa mendengar khotbah saya. Masih terlihat dari sini. Contoh keempat. Dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ada kisah yang luar biasa.
Orang ini berkata begini, aku tidak layak disebut rasul. Jangankan rasul, aku jadi orang Kristen pun aku nggak pantas. Karena aku dulu benci sama nama Yesus. Bahkan kalau ada orang percaya sama Yesus, aku tidak segan-segan memusuhi mereka, bahkan memenjarakan mereka, bahkan menghabisi mereka. Tetapi Tuhan Yesus mau menemuiku. Tuhan Yesus mau memanggilku. Tuhan Yesus mau berjumpa denganku. Dan aku sadar, aku belum waktunya berjumpa dengan Tuhan. Belum pantas aku ketemu Tuhan. Itu ibarat seorang bayi prematur yang lahir sebelum waktunya. Tetapi kasih Tuhan, Tuhan mau ketemu denganku yang berdosa ini. Di dalam ayat 10 dari 1 Korintus pasal 15, orang ini berkata, dan aku boleh ada seperti sekarang, ini adalah karena anugerah Tuhan. Dan anugerah ini tidak akan aku sia-siakan. Sebaliknya, aku akan bekerja keras melebihi mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan karena anugerah Allah yang bekerja dalam diriku. Siapakah orang ini? Paulus. Seorang yang anti-Kristen. Yang anti-Kristus, anti-Yesus. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, pikirannya diubahkan. Tujuan hidupnya diubahkan. Semangatnya diubahkan. Menjadi seorang pejuang bagi nama Tuhan. Menjadi seorang rasul yang luar biasa, yang dipakai sedemikian rupa. Singkat kata, perjumpaan seorang manusia yang berdosa dengan Yesus sang juru selamat membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Mungkin saudara akan bertanya begini, Om, itu kan di Alkitab, Om. Itu kan di Alkitab, Musa. Itu kan di Alkitab, Pak. Itu kan cerita 2000 tahun yang lalu. Mana ada orang yang di luar Alkitab yang seperti itu? Saudaraku, jangan salah. Kisah-kisah yang ditulis di dalam Alkitab itu juga dialami oleh orang-orang percaya sepanjang masa. Saya ceritakan satu kisah. Saya sangat senang sekali menceritakan kisah ini. Tidak bisa dihitung berapa kali saya menceritakan cerita ini. Tetapi saya sering menceritakannya karena ini adalah kisah inspiratif. Seorang yang bernama Agustinus, seorang anak muda, lahir dari keluarga berada, dari keluarga kaya. Sejak kecil tujuan hidupnya cuma satu, mencari kepuasan hidup. Mencari kepuasan hidup, itu tujuan hidup Agustinus. Apapun dia kerjakan, yang katanya menurut orang itu membuat nyaman, itu membuat puas, itu membuat hidupnya berarti, dia lakukan. Semua bentuk kejahatan, semua bentuk dosa, ia cicipi semuanya. Tapi Agustinus tidak dapat apa-apa. Dia tidak mendapatkan yang ia harapkan. Kemudian Agustinus sekolah di satu sekolah yang luar biasa, mengajarkan dia untuk menjadi seorang filsuf, seorang ahli filsafat. Karena dengan pemikiran, siapa tahu tatkala dia menjadi seorang filsuf atau seorang ahli filsafat, kepuasan hidup itu akan ia alami. Dia orang kaya, saudara. Tapi dia mencoba menjadi seorang pemikir yang luar biasa. Apa yang terjadi setelah Agustinus menjadi seorang ahli filsafat? Tetap hatinya kosong, hatinya hampa, damai, pinon, gak pernah ia dapatkan. Di tengah-tengah keputusasaannya, Tuhan kasihani Agustinus ini. Agustinus berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Setelah perjumpaan itu, hidup Agustinus diubahkan. Pikirannya diubahkan, hatinya diubahkan, tujuan hidupnya diubahkan. Dia menjadi seorang Kristen yang setia, Kristen yang taat, mengikut Tuhan begitu luar biasa.
Dan bahkan sampai pada akhirnya dia menjadi salah satu dari tokoh bapak-bapak gereja. Yang artinya kesetiaannya, imannya, kesungguhannya ikut Tuhan Yesus bisa kita contoh dan kita teladani. Dalam sebuah kesaksian yang ia tulis di sebuah buku memori dia berkata begini, saudara. Di dalam hati manusia ada satu tempat. Dan tempat itu akan tetap kosong jikalau tidak diisi. Dia berkata begini, karena dia sudah mencari semua kenikmatan hidup dan tetap kosong. Makanya dia katakan, di dalam hati manusia ada satu tempat. Dan tempat itu akan tetap kosong jika tidak diisi. Dan yang bisa mengisi tempat itu hanyalah satu pribadi, yaitu Yesus. Kalau Yesus menempati ruang hati yang kosong itu, siapapun dia, entah dia kaya atau miskin, entah dia terkenal atau tidak terkenal, entah dia orang dari pejabat tinggi atau orang rendahan, entah dia sehat atau sakit, siapapun dia, kalau Yesus sudah masuk dalam hidupnya, lahir di hatinya, maka kepuasan hidup, kepuasan sejati, kelegaan sempurna pasti dia alami. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mungkin saudara masih berpikir, berkata, tapi itu kan sudah lama Muse. Itu kan sudah 17 abad yang lalu, 18 abad yang lalu. Saudaraku jangan salah, sampai detik ini orang-orang yang berjumpa dengan Yesus secara pribadi, hidup mereka diubahkan. Tentu gak akan ada waktu, ada kesempatan, saya akan ceritakan kisah-kisah seperti ini. Bagaimana orang-orang diubahkan setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya tidak akan ceritakan kisah di luar. Sekarang yang saya katakan adalah diri saudara sendiri. Mengapa engkau percaya Tuhan Yesus? Bukankah engkau dulu gak percaya Tuhan Yesus? Tapi mengapa sekarang engkau percaya Tuhan Yesus? Bahkan engkau sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Engkau serius percaya Tuhan Yesus. Itu karena engkau sudah berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Mengapa tujuan hidupmu diubahkan? Mengapa tujuan hidupmu sekarang adalah untuk Tuhan? Engkau mau apapun yang kau lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Itu arah hidupmu, itu tujuan hidupmu, bukan? Mengapa engkau bisa jadi begini? Karena engkau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mengapa engkau rela lakukan apapun demi Tuhan? Engkau rela lakukan apapun demi pekerjaan Tuhan. Waktumu engkau korbankan untuk Tuhan. Hartamu engkau korbankan untuk Tuhan. Apa yang ada padamu engkau korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Pertanyaan saya, maaf, apakah engkau miring? Enggak, bukan. Tetapi kenapa engkau rela korbankan waktu, korbankan tenaga, korbankan harta, korbankan apapun demi Tuhan dan pekerjaan Tuhan? Dan bukankah kalau dihitung secara matematika, tidak ada keuntungan apapun yang kau dapatkan selain hanya rugi waktu, rugi tenaga, rugi harta, rugi semuanya. Mengapa engkau lakukan itu? Karena engkau sudah berjumpa dengan Yesus. Perjumpaanmu dengan Yesus itulah yang membawa perubahan dalam hidupmu. Pikiranmu diubahkan, hatimu diubahkan, semangatmu diubahkan, tujuan hidupmu diubahkan. Bahkan saudara, engkau yang hidupmu banyak masalah, sakitmu gak pernah sembuh-sembuh, persoalanmu gak pernah pergi-pergi, satu datang satu pergi, satu datang satu pergi, terus sedemikian rupa silih berganti. Bahkan mungkin kalau engkau hitung masa hidupmu, terlalu banyak beban hidup yang engkau pikul hari-hari ini. Tapi pertanyaan saya, mengapa engkau gak mundur? Mengapa engkau tidak kecewa kepada Yesus? Mengapa engkau tidak putus asa? Maaf, mengapa engkau tidak bunuh diri?
Bukankah bunuh diri menjadi solusi mengakhiri dari semua penderitaan kita? Mengapa itu enggak engkau lakukan? Karena engkau sudah berjumpa dengan Yesus. Perjumpaanmu dengan Yesus membuat engkau kuat. Perjumpaanmu dengan Yesus membuat hidupmu terarah. Sehingga hidupmu bukan hanya tertuju pada dunia ini, tetapi tertuju kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib. Bahkan, bukankah dalam hidup ini saudara, tidak semua hal yang engkau lakukan dipandang baik. Bahkan mungkin kau pun disalahkan. Bahkan mungkin segala yang buruk menimpamu. Secara manusia engkau mungkin gak akan mampu saudara. Tapi kenapa engkau terus maju? Kenapa engkau terus semangat? Bahkan dalam hatimu berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku akan ikut Tuhan. Aku akan melayani Tuhan sampai akhir hidupku. Walaupun hidupmu banyak dikecewakan oleh orang lain. Tapi mengapa engkau seperti itu? Kenapa engkau menjadi pribadi yang tegar, pribadi yang kuat, pribadi yang luar biasa? Itu terjadi karena engkau sudah berjumpa dengan Yesus. Pribadimu berubah, hatimu berubah. Dan bukankah ini real, ini nyata, ini engkau alami? Saudara-saudaraku sekalian, ayo tetap semangat mengikut Tuhan. Engkau yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yesus sudah lahir di hidupmu. Yesus sudah lahir di hatimu. Pegang teguh imanmu dalam dunia yang sementara ini. Jangan buang semangatmu. Jangan buang semangatmu untuk Tuhan hanya gara-gara kehidupan ini. Ikut Tuhan dengan setia. Melayani Tuhan dengan setia. Yakinlah, apapun yang kau lakukan bagi Tuhan, seluruh pengorbananmu untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus dipermuliakan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Tapi mungkin ada di antara saudara yang berpikir, saya kok nggak ngalami itu. Hati saya kok tetap kosong. Saya tetap lemah. Saya ini kayak gak ada bedanya dengan orang yang gak percaya Tuhan Yesus. Ada masalah saya gampang lemah. Ada kesulitan saya mau menyerah. Pikiran saya gak berubah. Hati saya kosong. Gak ada semangat hidup dalam diri saya ini. Kalau orang menyakiti saya ingin balas orang itu. Gak ada perubahan itu. Kenapa saya mengalami begini? Bukankah saya Kristen? Bukankah saya sudah dibaptis? Bahkan bukankah sejak lahir saya sudah masuk gereja? Bukankah orang tuaku juga Kristen? Tapi kenapa aku gak ngalami yang seomong itu? Itu untuk orang lain, aku gak ngalami itu. Saudaraku, dengar ini. Dengar ini. Kalau ada di antara engkau, padahal engkau Kristen, engkau sudah dibaptis, bahkan sejak kecil engkau katanya percaya Yesus, tapi engkau belum mengalami perubahan dalam hidupmu, engkau belum mengalami perubahan dalam pikiranmu. Jangan-jangan engkau belum berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Ini serius. Engkau Kristen, ya, engkau Kristen. Engkau sudah dibaptis, iya, engkau sudah dibaptis. Sejak lahir engkau Kristen, iya. Dari kecil engkau ikut ke gereja, iya. Bahkan menjadi aktivis gereja, iya. Menjadi pengurus gereja, iya. Menjadi diaken, iya. Tapi engkau belum berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Yesus yang hari ini kelahirannya kita peringati, belum lahir di hatimu. Inilah yang menjadi penyebab tidak ada perubahan. Inilah yang menjadi persoalan. Nggak ada perubahan apapun. Hanya baju kita yang Kristen. Hanya pernak-pernik dalam hidup kita yang Kristen. Tetapi di dalam diri kita bukan Kristen, bukan pengikut Kristus. Karena Yesus belum lahir di hatimu.
Dan saudaraku, jangan kau anggap remeh akan hal ini. Yang paling Tuhan Yesus cari dalam diri kita adalah bukan yang lain, bukan pelayanan kita, bukan pengorbanan kita, bukan persembahan kita. Yang Yesus cari dalam diri kita adalah, adakah iman di hatimu? Iman kepada Yesus. Yesus lahir di hatimu. Ini yang Yesus cari. Dan tatkala seseorang sudah mengalami akan hal ini, tentu yang lain bukan menjadi persoalan. Seperti yang di depan saya katakan, apapun akan dilakukan demi menghidupi iman ini. Kembali kepada pertanyaan serius ini. Kalau hari ini ternyata Yesus belum lahir di hidupmu, engkau belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, apa yang harus engkau lakukan? Dibaptis ulang? Dibaptis lagi? Mau berapa kali dibaptis? Diteguhkan jadi jemaat kita lagi? Mau berapa kali diteguhkan? Apa yang harus kita lakukan kalau ternyata Yesus belum lahir di hati kita? Dengar, tidak ada cara lain kecuali buka hatimu. Buka hatimu. Undang Yesus masuk di hatimu, lahir di hatimu, menjadi Tuhanmu, menjadi penyelamatmu, menjadi segala-galanya dalam hidupmu. Hanya dengan satu itu saja, satu-satunya cara agar engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan perjumpaan itu membawa perubahan dalam hidupmu. Undang Yesus lahir dalam hatimu.